Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang sebelumnya sudah saya bagikan melalui PDF mengenai komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Di mana hardware adalah perangkat keras yang dapat dirasa oleh indera perasa kita. Contohnya seperti casing CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Pada hardware sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu input dan output, di mana input adalah alat untuk memberikan perintah kepada komputer atau CPU. Contohnya adalah mouse, keyboard, sedangkan output adalah alat untuk menampilkan hasil dari hardware input tersebut. Contohnya, ketika kita menggeserkan mouse, maka pointer akan bergerak pada monitor. Ketika kita mengetik keyboard, maka huruf yang kita ketik akan muncul pada layar monitor. Nah, dari 2 contoh ini berarti hardware outputnya adalah monitor. Selanjutnya, ketika kita merekam suara pada mikrofon, maka kita akan mendengar hasil suaranya pada speaker. Nah, berarti speaker adalah hardware output. Komponen sistem komputer yang kedua yaitu adalah software. Software adalah merupakan perangkat lunak yang menjadikan hardware berfungsi sesuai dengan penggunaannya. Perangkat lunak berisi instruksi untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan perintah yang kita input. Terdapat 4 kelompok pada software, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengatur perintah-perintah dasar pada komputer kita. Contohnya adalah Windows pada komputer yang sering kita temui, atau Macintosh pada perangkat yang dinamakan Apple. 2. Bahasa pemrograman. Bahasa program adalah program yang terdiri dari baris-baris perintah khusus sesuai dengan bahasa yang digunakan. Contohnya, untuk membangun sebuah web, kita harus menguasai bahasa program semisal HTML, CSS, PHP, dan SQL. 3. Program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaan mereka. Sebut saja contohnya Microsoft Office. Microsoft Office dapat memudahkan para pekerja kantoran, misalkan untuk mengetik surat menggunakan Microsoft Word, pengolahan angka bisa menggunakan Microsoft Excel, atau untuk melakukan presentasi kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. 4. Program utilities. Program utilities adalah program yang kecil yang mempunyai tugas spesifik dan detail. Misalkan ketika kita akan memutar sebuah lagu, kita bisa menggunakan aplikasi, contohnya Winamp. Winamp ini adalah contoh dari program utilities tersebut. Komponen sistem komputer yang terakhir yaitu brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Secara umum, brainware mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Programmer. Programmer adalah orang yang membuat program yang dibutuhkan dalam sistem komputerisasi. Administrator. Administrator adalah orang yang mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer. 3. Operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program. Ketiga hal yang saya sebutkan tersebut berkesinambungan. Jadi, apabila salah satu di antara ketiga tersebut tidak ada, maka sistem komputer ini tidak akan berjalan. Misalkan, ketika kita mempunyai hardware dan software, tetapi brainware-nya tidak ada, maka hardware dan software ini tidak ada yang menggunakan. Siapa yang akan menggunakan? Kalau bukan kita, manusia. Kita mempunyai software dan ada brainware, tetapi hardware-nya tidak ada. Maka, kita menjalankan apa? Jadi, ketiga hal tersebut berkesinambungan. Maka dari itu, marilah kita menjadi brainware yang cerdas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hardware input yang sering kita gunakan di sekolah, yaitu mouse dan keyboard. Akan tetapi, pada pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas tentang mouse. Mouse adalah alat input yang biasanya berguna untuk menggerakkan pointer. Operasi dasar mouse ada 5. Yang pertama, klik kiri. Biasanya klik kiri ini disebut dengan hanya klik, berfungsi untuk mengakses menu atau memilih menu atau menandai sesuatu pada dialog box. Yang kedua, klik kanan. Klik kanan berfungsi untuk menampilkan properti pada suatu. Misalkan, pada saat kita mengklik kanan pada folder atau file, maka ada pilihan untuk hapus, untuk copy, untuk cut, atau untuk paste. Yang ketiga, scroll. Scroll ini terletak antara klik kiri dan klik kanan. Biasanya berupa roda, dan roda ini dapat berputar untuk menggulung halaman pada monitor. Yang keempat, drag. Cara melakukan drag adalah dengan menekan tombol klik kiri, lalu kita geser, lalu kita lepas. Biasanya drag ini berfungsi untuk memindahkan folder atau melakukan cut secara cepat. Dan yang terakhir adalah double click. Double click ini biasanya berfungsi untuk membuka suatu program, dan double click ini harus dilakukan secara cepat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hardware input
Yang kedua yaitu keyboard, dan kita akan mengenal tentang salah satu sistem operasi yang sering kita gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.